pasti pada pagi hari ini rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tidak boleh mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang mengatakan masuk gerbangnya bersyukur. Yang masuk Masuk gerbangnya bersyukur,
Biarlah firman Tuhan itu yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Sebab kuasa Tuhan terlebih besar. Haleluya Yesus. Tuhan
Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sudah memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, hadirat Tuhan kita rasakan dalam pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan tema firman Allah adalah menanti adalah solusi yang terbaik. Menanti adalah solusi yang terbaik. Saudara, apakah saudara sedang menunggu sesuatu terjadi seperti sebuah jawaban? Dan apakah itu sebuah jalan keluar yang akan menyelesaikan persoalan saudara? Kenyataannya, menanti sering sekali menjadi solusi terbaik dari Tuhan. Mungkin kita perlu menanti waktu yang begitu tepat. Mungkin kita perlu menanti sebelum membuat keputusan. Ada banyak orang membuat keputusan tetapi terburu-buru. Tetapi Tuhan ingin mungkin kita perlu menanti sebelum membuat keputusan. Mungkin kita perlu menanti sebelum berbicara. Mungkin kita perlu menanti sebelum sempat menghakimi orang lain. Mungkin kita menanti atau perlu menanti sebelum meledak dalam kemarahan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah sejarah yang sangat mengerikan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, sebuah peristiwa tentang seorang raja dengan 3.000 tentara yang dikepung oleh 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, ribuan pasukan berjalan kaki. Saul dan tentaranya berjalan dengan gemetar. Banyak yang melarikan diri dan bersembunyi di goa-goa, di lekuk batu, di dalam perigi, dan Saul dalam ketakutan luar biasa sedang menanti Nabi Samuel yang telah berjanji pada hari yang ke-7 untuk datang menanti jawaban dan juga meminta pertolongan dari Tuhan. Raja menunggu-nunggu. Hari pertama dia menunggu, hari kedua dia juga menunggu, hari ketiga, hari keempat, sampailah tiba hari yang ke-7. Samuel belum juga muncul. Menanti dalam situasi sangat mengerikan. Akhirnya Saul melakukan sebuah tindakan yang tidak harus dilakukannya. Dia tidak bisa lagi menunggu. Baru saja dia selesai mempersembahkan korban, tiba-tiba Samuel muncul di depannya. Kemudian Saul memberikan banyak alasan mengapa ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mengapa dia mempersembahkan korban tanpa kehadiran Samuel, tanpa Samuel datang terlebih dahulu. Dan walaupun Saul memberikan begitu banyak alasan yang masuk akal, Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Samuel tidak mau menunggu Tuhan? Mengapa Samuel ditolak oleh Tuhan? Ada beberapa alasan mengapa dia ditolak oleh Tuhan. Ternyata dia terbiasa tidak disiplin dalam kehidupannya. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 11, dikatakan firman Allah 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 11, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Samuel pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang kepada yang telah ditentukan. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Samuel ditolak oleh Tuhan? Dan mengapa dia tidak sabar menanti solusi dari Tuhan? Karena dia terbiasa tidak disiplin dalam rohani. Dia tidak disiplin di dalam menanti, di dalam menerima, di dalam menunggu janjinya Tuhan. Apakah Samuel terlambat? Tidak, Samuel datang tepat waktu. Samuel berkata, aku akan datang pada hari yang ke-7.
Dan Samuel sudah datang pada hari yang ketujuh dengan waktu yang tepat. Tetapi ketidakdisiplinan Saul, akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Dan dikatakan oleh Samuel dengan begitu tegas, perbuatanmu itu sangat bodoh. Bagaimana dengan kedisiplinan rohani kita hari-hari ini? Mari kita semakin mendisiplin diri kita. Kita menunggu keputusan yang dari Tuhan. Kita menunggu jawaban yang dari Tuhan. Kita menunggu rancangan, rencana yang terbaik dari Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan rancangan, jangan mengandalkan apa yang menjadi kemampuan, intelek, kemampuan, kehidupan, kreatif kita. Mari kita menunggu apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan mari kita terbiasa mendisiplin diri kita untuk selalu mencari Tuhan. Samuel datang tepat waktu. Samuel tidak terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kita yang merasa bahwa ini sudah terlambat, ini sudah tidak ada lagi jalan keluar, akhirnya kita mengambil jalan yang pintas. Tapi sebenarnya saudara, firman Allah ya dan amin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong umatnya. Ketika kita mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menolak kita. Mengapa Samuel ditolak oleh Tuhan? Mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? Karena dia meremehkan firman Allah. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Bagaimana dia meremehkan firman Allah. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3 dikatakan firman Allah seperti ini. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, untuk unta maupun keledai. Ini adalah perintah Tuhan. Tetapi apakah Saul mentaati perintah Tuhan ini yang diberitahu oleh Nabi Samuel? Tidak. Dia bangun memang melawan bangsa Amalek. Tetapi yang dilakukan adalah dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat firman Allah. Dia tidak menumpas semua apa yang ada di dalam negara, negeri, bangsa itu. Tetapi yang baik-baik dia ambil untuk dirinya sendiri. Tidak semuanya ditumpas. Ada beberapa hal yang diambil untuk kepentingan sendiri. Padahal kita tahu bagaimana bengisnya, bagaimana jahatnya dikatakan oleh firman Allah bangsa Amalek. Mereka kalau menyerang musuhnya itu sangat membabi buta, semuanya dihancurkan. Itu yang membuat Tuhan marah terhadap bangsa Amalek. Sehingga Samuel memberitahukan kepada Saul supaya bangsa itu ditumpas semuanya. Tapi Saul tidak menumpas semuanya. Dan ini artinya adalah Saul meremehkan firman Tuhan, tidak percaya dan tidak taat kepada firman Allah. Hal yang ketiga mengapa Saul ditolak oleh Tuhan, yaitu suka cari nama, suka cari popularitas. Dari Samuel 15 ayat yang ke-12 kita lihat, di sana dikatakan, lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Apa maksudnya di sini? Setelah dia mendapatkan banyak harta dan juga banyak hal yang dari bangsa Amalek, kita lihat akhirnya dia cari popularitas, suka cari nama.
Dia membuat patungnya sendiri di Karmel. Dia melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dia membangun sesuatu, membangun tugu untuk dirinya sendiri, supaya dia terkenal, supaya dia dihargai. Hal seperti ini sangat menjijikkan bagi Tuhan. Dia tidak memberikan kemuliaan, penghormatan yang utama bagi Tuhan. Kemuliaan, penghormatan hanyalah satu-satunya milik Allah. Popularitas bukan datangnya dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang menjadikan kita menjadi orang yang luar biasa. Mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? Karena dia suka mendengki, suka dendam kepada sesamanya, kepada siapa yang melawan dia. Contohnya, kalau kita lihat dalam Samuel 18 kita lihat di sana ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bagaimana dia mendengki dan mendendam terhadap seorang yang diurapi oleh Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya diselamatkan oleh Tuhan, rasa dengki dan dendam itu harus kita singkirkan dalam hidup kita. Kita tidak boleh dendam, dengki, iri hati kepada siapapun yang lebih populer, yang lebih maju, yang lebih diurapi oleh Tuhan, yang lebih dipilih oleh Tuhan. Karena kita masing-masing punya cara sendiri, punya kemampuan sendiri, punya cara Tuhan untuk memberkati kita. Dan satu dengan yang lain itu berbeda. Saul suka mendengki, dan yang didengki, yang didendam adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Daud sendiri. Dikatakan bahwa Daud diperhitungkan oleh rakyat itu berlaksa-laksa, tetapi dirinya hanya beribu-ribu. Ini satu iri hati yang sangat dalam. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kalau ingin diberkati oleh Tuhan, jangan sampai ada iri hati, jangan sampai ada dendam. Orang lain diberkati, kita bersyukur bahwa itu karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Orang lain maju, kita bersyukur. Bagaimana kita bisa juga supaya lebih maju, supaya lebih bertumbuh, berkembang. Mari kita melawan segala hal yang tidak baik dalam diri kita dengan menghadirkan kuasa Allah, dengan menghadirkan hadirat Allah. Kalau kita hidup di dalam kerendahan hati, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang lain lagi yang sangat membuat Tuhan marah kepada Saul adalah ternyata dia tidak menghormati hamba Tuhan. Dia tidak memberikan penghormatan yang semestinya diterima oleh Nabi Samuel. Itu sebabnya di dalam pasal 15 ayat 28 itu dikatakan, pasal 15, 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-28. Mari kita lihat. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Itu sesuatu yang sangat membuat Samuel marah kepada Saul. Dan apakah Saul menghormati dia? Tidak. Dari mana kita tahu? Karena dia melanggar, melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadirat Allah. Dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Samuel. Dia tidak mengikuti ajaran dan perintah yang dikatakan oleh Tuhan lewat nabinya, yaitu Samuel. Artinya dia tidak menghormati hamba Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat hambanya. Dan paling fatal lagi adalah ternyata Saul suka berdukun setelah Samuel tidak ada.
Karena Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak memberikan apapun, jawaban apapun ketika dia datang kepada Tuhan. Karena dia sudah ditolak oleh Tuhan. Akhirnya dia mengingat ada seorang wanita di Endor yang bisa memunculkan arwah. Dan dia ingin memunculkan arwah Samuel. Dan dia datang ke dukun wanita Endor itu. Dan ini sangat menjijikkan bagi Tuhan. Suka berdukun dan memanggil arwah. Itu yang dilakukan oleh Saul. Dan ini yang membuat Saul semakin jauh dan semakin jauh dan semakin ditolak oleh Tuhan. Akibatnya dia kehilangan generasinya, dia kehilangan keturunannya, dia kehilangan jabatannya, dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan popularitasnya, dia kehilangan harga dirinya. Dia kehilangan segala-galanya karena dia tidak meminta solusi dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan selalu meminta dan menanti solusi datangnya dari Tuhan. Jangan pernah melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Itu akibatnya fatal sekali. Kita akan menjadi orang yang paling menderita. Kita akan menjadi orang yang paling berkekurangan. Kehidupan kita akan semakin memburuk. Dan kita akan dilupakan oleh Tuhan. Solusi yang terbaik adalah menanti jawaban dari Tuhan. Mendisiplin diri untuk kehidupan rohani kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertindak tanpa menantikan Tuhan adalah tindakan paling bodoh dan menghancurkan diri sendiri. Saya berharap seluruh jemaat Tuhan selalu belajar untuk menanti Tuhan. Jangan pernah melakukan sesuatu di luar kebenaran firman Allah, karena itu akan mengecewakanmu, itu akan menghancurkan hidupmu. Jangan pernah tinggalkan kebenaran firman Allah menjadi dasar kehidupan kita, menjadi harapan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan menutup firman Allah dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali, naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau singkapkan bagi kami. Solusi yang terbaik untuk menjalani kehidupan ini adalah menanti Engkau, menunggu jawaban dari Tuhan. Karena firman-Mu iya dan amin. Kami belajar dari seorang tokoh, Raja Saul ya Tuhan, yang telah melakukan hal yang bodoh ya Tuhan, sehingga dia akhirnya ditolak menjadi seorang raja dan generasinya menjadi mati. Olehnya itu Bapa di sorga, berikan kami anugerah-Mu untuk selalu menjaga kehidupan rohani kami, mendisiplin diri kami di dalam kerohanian, hidup benar di tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, buah-buah Roh-Mu itu selalu ada dalam diri kami. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga kami boleh melakukan segenap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami selalu Tuhan belajar menantikan Engkau untuk memberikan jawaban dalam kehidupan ekonomi kami yang begitu lemah. Usaha yang kami kerjakan, kami menantikan Engkau memberkatinya. Berikan kami roh kerajinan ya Tuhan. Rajin berdoa, rajin bekerja, rajin mengampuni, dan selalu meluangkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tidak pernah letih dan tidak pernah lesu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu,
para pendengar baik di gereja maupun Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga memberkati persembahan saudara yang saudara sudah kumpulkan dan saudara sudah berikan kepada Tuhan dengan berlipat kali ganda. Pengumuman untuk minggu depan akan diumumkan di grup anggota Gereja Sidang Jemaat Allah Air Kehidupan, baik di Selokaton maupun di Rejosari. Inilah pengumuman kita supaya tetap memperhatikan hal-hal yang penting untuk kita lakukan di sepanjang minggu ini. Mari kita akan berdoa syafaat dan juga doa berkat supaya Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ibadah kami pada pagi hari ini kami menikmati dengan kasih Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Allah. Kami boleh menerima rema kebenaran firman Tuhan. Namun sekiranya ada sidang jemaat-Mu yang masih lemah imannya ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau teguhkan dan Engkau memberkati mereka. Kau memberikan pengharapan yang luar biasa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik anak-anak, para remaja, dewasa, orang tua, simba-simba, kakek, nenek, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Baik yang ada di Rejosari, yang ada Tuhan di Selokaton ini, dan juga yang ada di Kutababo Tuhan. Mereka sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, usaha, ekonomi, kesehatan, dan jauh dari segala virus-virus yang sedang Tuhan Yesus merajalela di negeri kami ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup untuk melindungi kami. Kuasa-Mu sanggup untuk menolong kami. Kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan yang sakit. Saat ini jika ada yang sakit ya Tuhan, yang sedang terbaring di rumah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dijamah, mereka disembuhkan, mereka mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi mereka yang Tuhan kekurangan, kiranya Engkau Tuhan mencukupkan. Bagi mereka yang sedang mencari studi mereka Tuhan, ada yang masuk TK, masuk SMP, masuk SMA, bahkan perguruan tinggi, mari Engkau tolong supaya mereka mendapatkan Tuhan tempat pendidikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Inilah doa dan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga mengingat terus Tuhan bangsa kami yang sedang berjuang untuk menyelesaikan banyak persoalan. Ini akan Tuhan menguras tenaga para pemimpin kami, khususnya Tuhan Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan hikmat, dan juga Tuhan imun yang kuat supaya mereka bisa Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan dengan luar biasa. Berikan mereka ya Tuhan sesuatu yang luar biasa untuk mereka bisa Tuhan kerjakan bagi bangsa ini. Roh yang luar biasa juga Engkau nyatakan bagi mereka. Ada roh kerjasama Tuhan di antara para menteri, di antara para pemerintah daerah, mulai dari para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa dan lurah ya Tuhan, dan juga RT RW yang ada, supaya bisa bersinergi untuk membangun bangsa ini, menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi yang begitu rumit. Tetapi kami percaya Engkau berkuasa Tuhan untuk bisa menyelesaikan apapun yang sedang terjadi, mulai dari bencana, wabah, dan juga bencana alam. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih Tuhan, ormas-ormas yang ingin menghancurkan kebinekaan, kami berdoa supaya Engkau Tuhan beracara dengan mereka. Engkau Tuhan menolong mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni bangsa kami, ampuni Tuhan negeri kami, ampuni kami ya Tuhan yang berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Inilah kerinduan dan doa kami Tuhan.
Kami percaya Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan mereka. Berkatilah berlipat kali ganda. Berkati rumah tangga mereka, keluar masuk rumah mereka Engkau berkati dan Kau lindungi. Sehingga tidak ada Tuhan sakit, penyakit, virus apapun yang masuk dalam tubuh mereka dan rumah tangga mereka. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan pandanglah wajah Tuhan. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap hati yang terbuka, wajah yang menengadah, dan tangan yang terangkat. Tuhan, mari Engkau turun tangan memberkati dan menjamah setiap tangan-tangan yang ada ini Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan Yesus menikmati selalu anugerah Tuhan. Teguhkan dan kuatkan iman mereka ya Bapa. Biarlah Engkau menaruhkan berkat-berkat yang luar biasa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya Tuhan, menyertai dan juga memberkati seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Apa yang mereka perbuat berhasil, apa yang mereka kerjakan beruntung ya Tuhan. Kemanapun mereka melangkah senantiasa disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan Allah senantiasa menyinari kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bawalah pulang segala berkat Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus-Nya yang memimpin saya dan saudara mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita kali yang kedua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.